Apa jadinya jika seseorang patah hati karena buku, depresi karena koleksi karya-karyanya hangus? Inilah cerita tentang buku Rumah Kertas. Jika seseorang patah hati karena putus cinta, karena diselingkuhi, atau karena gagal dalam suatu pencapaian, itu sudah biasa. Tapi ini adalah cerita tentang seorang kolektor buku yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memburu buku-buku dan berakhir pada suatu kengerian nasib yang tidak pernah dibayangkan oleh semua kolektor di dunia. Buku judulnya Rumah Kertas, ditulis Carlos Maria Dominguez. Dia asal dari Argentina, kemudian tinggal di Uruguay. Wali dengan salah satu koleganya bernama Bluma Lennon. Dia meninggal ketika membaca salah satu buku karya puisinya Emily Dickinson. Dia ditabrak di suatu tikungan jalan, dan beberapa hari setelahnya dia mendapati kiriman satu buku berjudul La Linea di Sombra, atau bahasa Inggrisnya The Shadow Line, karyanya Joseph Conrad, berada di salah satu mejanya, berlumur semen dan sangat kotor sekali. Kemudian di situ adalah satu alamat yang menunjukkan buku ini dikirim dari suatu antah berantah, yang kemudian ia telusuri bahwa perjalanan yang akan dia tempuh ini membawanya kepada suatu kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari alamat yang tertera di buku itu mengirimkannya ke suatu kota bernama Buenos Aires. Itu dia mendapatkan satu nama, seorang kolektor bernama Dinarli, yang akan memberikan satu petunjuk dari mana asal muasal buku itu. Mulai kemudian ia dengan Delgado, seseorang yang mencintai buku-buku dan memiliki sekitar 18.000 buku dalam koleksi perpustakaannya. Setelah panjang lebar dia bercerita mengenai dirinya siapa. Dia menyebut salah satu kolega Brawley. Punya usut, ketemulah bahwa ternyata Brawley inilah yang mengirimkan salah satu bukunya untuk kemudian diberikan atau dihadiahkan kepada Bluma Lennon setelah ia mengirimi surat bahwa butuh satu rujukan untuk melengkapi buku yang sedang ia tulis. Diceritakanlah bagaimana sosok Brawley ini. Brawley adalah seorang pecinta buku, kolektor buku yang kalap sekali, mendermakan seluruh hartanya untuk membeli dan mengoleksi buku-buku, sehingga hampir menyimpan 20.000 koleksi buku di rumahnya. Ruangan setiap sudut rumahnya dipenuhi dengan buku-buku, bahkan di toilet, di ranjangnya sendiri tidak ada tempat kosong, semua dipenuhi oleh buku-buku. Pustakaan itu menjadi karya seumur hidupnya karena seluruh umurnya dia habiskan untuk membaca buku, menelan isi-isi buku yang dia beli. Kemudian suatu hari ada suatu konferensi Kongres Penulis di Monterey yang kemudian mempertemukan Brawley dengan seorang profesor dari Inggris bernama Bluma Lennon, yaitu kolega dari penulis di Aku yang diceritakan dalam buku ini. Sejak pertemuan itu Brawley jatuh cinta kepada Bluma Lennon. Saking banyaknya buku, dia kerepotan sekali untuk mengkategorikan beberapa buku yang dimilikinya untuk dikumpulkan dalam satu indeks tertentu. Dan dia menyebut indeks yang dipakai dalam perpustakaan umum, perpustakaan kota adalah indeks yang kampungan. Dia ngomong seperti itu karena misalnya dia menyebut bahwa Dostoevsky, pada akhirnya dia lebih dekat kepada Roberto Art ketimbang Tolstoy. Dostoevsky dan Tolstoy adalah seorang penulis dari Rusia, tetapi menurut catatan indeks yang dibuat oleh Brawley, mereka berdua terlalu jauh dari negara yang sama tetapi mempunyai keterpengaruhan yang berbeda. Misalnya Hegel, Victor Hugo, dan Sarmiento itu layak dikumpulkan dalam satu kategori ketimbang misalnya Paco Espinola, Benedetti, dan Felisberto Hernandez. Suatu kejadian buruk yang menimpanya di suatu malam mengakibatkan dia depresi ketika dia menghabiskan malam itu meminum tequila sama teman-temannya, dan kemudian dia lupa mematikan lilin dan akhirnya lilin membakar indeks-indeks yang telah dia susun dari awal hingga akhir dan menjadikan mimpinya pudar, hilang, menguap bersama abu-abu buku yang dia koleksi. Sinilah patah hati itu bermula, bahwa ia tidak mungkin lagi menyusun indeks-indeks yang telah ditulisnya dan telah menghabiskan tenaganya.
Koleksi buku dari cetakan pertama dengan sampul yang bagus mempunyai sejarah masing-masing hilang begitu saja hanya karena satu kejadian remeh yang tidak ia sadari dan yang tidak ia sangka. Ia meratapi kejadian itu dan kemudian memutuskan untuk menjual rumahnya dan memboyong buku-bukunya ke suatu tempat di dekat Laut Uruguay. Buku-buku itu ia jadikan tumpukan batu bata dan berakhir menjadi material bangunan, menggantikan batu bata hidup selamanya bercampur semen. Ini saja ini adalah patah hati terunik di dunia. Ray kemudian menyaksikan perkataannya sendiri. Ia pernah bilang sebuah buku tidak akan hancur lebur kecuali pemiliknya menghendakinya demikian, dengan merobek-robek misalnya atau membakarnya naik ke surga menjadi abu karbon yang lenyap ke udara. Setelah ia kemudian bahwa buku yang berselimut semen itu dikirim dari tempat yang mengungsi mengasingkan dirinya di depresi patah hati bahwa karya seumur hidupnya runtuh, bahwa Taj Mahal yang ia bangun dalam impiannya runtuh dalam tanda kutip kecelakaan di malam itu. Dari cerita itu kemudian menyadarkan aku, dan aku membayangkan bahwa buku-buku yang kubaca adalah salinan jiwa atau saksi momen penting dalam hidup yang tak akan pernah terulang lagi. Dan riwayat peminjaman buku atau catatan kapan buku itu dibeli adalah catatan perjalanan dari satu tangan ke tangan yang lain, akan memberitahu kita trayek atau perjalanan buku-buku itu. Dan buku ini menjadi semacam reuni bagi para pembaca di dunia, menjadi sebuah peringatan bahwa ada dimensi lain yang akan membawa kita ke nasib yang tak akan kita bayangkan sebelumnya. Ketika kita memantapkan diri dan memutuskan untuk tenggelamkan diri kita dalam dunia buku-buku, berarti kita telah mempersunting buku itu menjadi bagian dari hidup kita. Kita menikahi benda mati menjadi belahan jiwa kita, seperti halnya Voldemort dalam serial fantasi Harry Potter membagi jiwanya dalam Horcrux yang ditulis Carlos Maria. Ini persis seperti yang dialami semua pembaca, kerinduan kepada momen-momen eureka ketika menemukan ide baru atau fancy word, kata-kata mewah dalam deretan kalimat yang kemudian melahirkan ide-ide buas.